Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menikmati hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Celsius Freddy Karinda, dan naskah pidato yang saya buat ini saya beri judul Cerdas Bertransaksi, Bijak Berinvestasi di Era Digital. Buat teman-teman, siapa yang di sini yang belum pernah menyentuh ponsel sama sekali? Pasti tidak ada. Siapa yang kalau jajan makanan, beli sesuatu menggunakan uang kertas? Pasti sudah jarang, karena kebanyakan sudah memakai kris. Contohnya saya waktu menjemput anak saya di hari Jumat kemarin pulang sekolah, dia minta beli jajanan cendol di tepi jalan, tapi waktu itu saya tidak membawa duit. Tapi pas kita ke tempat penjual cendol itu, ternyata bisa bayar menggunakan scan kris. Rekan-rekan, itu karena saat ini kita hidup di era di mana dompet kita tidak lagi tebal karena tumpukan uang kertas, melainkan tebal karena aplikasi digital seperti layanan mobile banking, dompet digital seperti GoPay, OVO, hingga kemudahan paylater dan investasi online telah mengubah cara kita menjalani hidup. Namun pertanyaannya, di balik segala kemudahan yang ada di dalam genggaman ini, apakah kita sudah benar-benar cerdas mengelolanya? Ataukah kita justru sedang berjalan menuju jebakan finansial? Disinilah pentingnya kita membahas tentang literasi keuangan digital. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, teknologi digital telah memotong jalur birokrasi keuangan yang rumit. Dulu orang harus mengantri di bank untuk transfer uang atau membuka tabungan. Sekarang sambil rebahan di kamar kos pun kita bisa memindahkan dana, membeli reksadana, bahkan mengajukan pinjaman. Namun data dari otoritas jasa keuangan menunjukkan bahwa sebuah ironi yang cukup memprihatinkan, indeks inklusi keuangan masyarakat kita, artinya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sudah sangat tinggi, namun indeks literasi keuangannya alias pemahamannya dari masyarakat tentang risiko dan cara mengelola keuangan tersebut masih tertinggal jauh di bawahnya. Aksesnya cepat, tapi pemahamannya lambat, dan ini harus dipahami bahwa ada dua dampak dari kesenjangan ini. Sangat nyata di kalangan generasi muda, kita seringkali terjebak dalam fenomena FOMO dan gaya hidup konsumsi. Yang pertama, jebakan kemudahan konsumsi. Fitur pay later dan pinjaman online ilegal seringkali dikemas dengan promosi yang sangat manis. Beli sekarang bayar nanti. Akibatnya banyak anak muda yang terjebak utang demi memenuhi standar gaya hidup yang dipamerkan di media sosial. Yang kedua, investasi bodong. Keinginan untuk cepat kaya tanpa kerja keras membuat banyak dari kita muda tergiur oleh influencer atau aplikasi yang menjanjikan keuntungan instan yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, literasi keuangan digital bukan lagi sekedar pelengkap mata kuliah atau teori di atas kertas. Ini adalah survival skill, keterampilan bertahan hidup yang wajib dimiliki oleh kita selaku mahasiswa. Menjadi cerdas secara keuangan digital berarti kita tahu cara memisahkan antara kebutuhan dan keinginan di ranah digital. Kita harus mampu memanfaatkan teknologi untuk mendatangkan manfaat positif. Misalnya, mengalokasikan uang jajan secara otomatis ke dalam reksadana atau tabungan berjangka melalui aplikasi resmi yang diawasi oleh JK, bukan justru menghabiskannya di keranjang belanja e-commerce untuk barang-barang yang tidak esensial. Jangan pernah memberikan PIN, kode OTP atau kata sandi kepada siapapun, karena di ekosistem digital data pribadi kita adalah kunci dari seluruh aset keuangan kita. Demikian naskah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan
dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua.